acara pada pagi hari ini dengan topik pengabdian masyarakat dengan topik pelatihan tindakan kelas dalam BK. Salawat beriring salam, semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang yang penuh kemuliaan seperti sekarang ini. Baik hadirin semua, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tadawara Pujastuti yang bertugas untuk memandu acara pada pagi hari ini. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, lalu pembacaan doa dan atau kalam ilahi oleh Saudara Aldivano, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Ibu Dwi Dasalinda, selanjutnya pemaparan materi, selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab, lalu penutup. Baik hadirin, memasuki acara yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Aldivano. Untuk Saudara Aldivano dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirin ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah di hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang
orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aldivano atas pembacaan kalam ilahinya. Semoga kita yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana oleh Ibu Dwi Dasalinda MPD Kons, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk MC. Mudah-mudahan suaranya insya Allah jelas ya. Izin Ibu Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pertama mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat para pimpinan Kaprodi, program studi bimbingan konseling FKIP UHAMKA, baik Ibu Kaprodi dan Bapak Sekprodi, yang kita hormati juga semuanya di sini. Sudah hadir narasumber kita Ibu Nurul Fajri MPD, serta yang sama-sama kita sayangi semua para peserta kegiatan pelatihan penelitian tindakan kelas pada bimbingan dan konseling yang insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa disebutkan satu-satu para pesertanya, tapi insya Allah semuanya sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan ini secara lancar dan baik sampai dengan akhir kegiatan. Tak ada yang lebih membahagiakan dari hari ini sebab akhirnya acara yang ditunggu-tunggu dapat
pelaksana, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu hingga akhirnya acara ini bisa dilangsungkan. Kami berharap acara ini mempunyai manfaat dan dampak baik bagi kita semua, terutama kita di lingkungan pendidikan yang insya Allah akan selalu bertemu dengan para peserta didik, dan mudah-mudahan wawasan yang hari ini diberikan menambah hasanah ilmu baru untuk kita semua. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya, ke seluruh pihak yang sudah membantu, dan insya Allah mudah-mudahan lancar ya, tanpa ada hambatan, baik itu pada sinyal di rumah masing-masing ataupun dari kami pihak panitia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, hadirin semua, selanjutnya kita memasuki sesi yang memang paling kita tunggu-tunggu ya teman-teman, yaitu pemaparan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pemaparan materi yang pertama dengan topik penelitian tindakan kelas sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru, yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang tentunya hebat dan berpengalaman, para hadirin semua. Nih, baik hadirin, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Ibu Nurul Fajri MPD, tempat tanggal lahir Loksemau 26 Juni 1994, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, kewarganegaraan Indonesia, statusnya belum kawin, belum nikah, alamat sekarang Jakarta Timur, nomor telepon 0852 6696 6008. Emailnya nurulfajri.ab21@gmail.com. Riwayat pendidikan 2000 sampai 2006, MIN Panteraja Pidijaya, 2006 sampai 2009, SMPN 1 Bandar Baru Pidijaya, 2009 sampai 2012, MAS Dayah Jumala Amal Pidijaya, 2012 sampai 2016, Universitas Islam Negeri Ar-Raini Banda Aceh, 2016 sampai 2019, Universitas Negeri Padang. Pengalaman pekerjaan 2013, guru di Dayah Daruzahidin Aceh Besar, 2014 guru TPA Fatun Korib UIN Ar-Raini, 2015 guru PAUD Albana Banda Aceh, 2015 guru Tahfiz Baitul Bid Banda Aceh, 2016 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Bisa dilanjut. 2017 sampai 2019 asisten dosen di Universitas Negeri Padang jurusan BK, 2019 sampai 2022 dosen di Universitas UHAMKA Jakarta, 2022 sampai sekarang dosen SI Universitas Islam As-Sarifah, 2022 sampai sekarang guru SMP 19 Al-Azhar Cibubur. Bisa dilanjut. Pengalaman organisasi 2006 sampai 2009 anggota Pramuka SMP Negeri 1 Bandar Baru, 2009 sampai 2012 anggota Pramuka MAS Dayah Jumala Amal, 2013 sampai 2016 anggota Lembaga Dakwah Kampus atau LDK UIN Ar-Raini, 2014 sampai 2016 anggota Agama BEM UIN Ar-Raini, 2017 sampai 2019 anggota Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana atau HIMPAS UNP. Karya ilmiahnya 2016 Pola Pembinaan Moralitas Kepala Asrama di Daya Jumala Amal skripsi,
2017 perilaku asertif atau kajian budaya Minangkabau dan Batak, implikasi layanan bimbingan dan konseling sosial, tesis. 2019 assertive behavior of Minangkabau and Development Service Social Capability, Jurnal Internasional. 2020 assertive behavior of Batak and Development Service Social Capability, Jurnal Internasional. 2020 perbedaan perilaku asertif perempuan Minangkabau dan Batak. 2020 pengembangan inventory perilaku asertif analisis Rush model. 2021 level of student stress management UHAMKA guidance and counseling studi program in pandemic COVID-19. 2021 correlation of self confidence with social interaction implication for social capability development in counseling guidance service. 2021 pengembangan inventory perilaku asertif analisis Rush model. 2021 adversity question of student during COVID-19 outbreak. Prestasi 2007 juara 3 lomba pidato siswa sekabupaten Pidi dan Pidi Jaya. 2016 mahasiswa lulusan terbaik atau cum laude tingkat fakultas dan Universitas UIN Raini Banda Aceh. 2017 harapan 2 lomba bimbingan konseling se-Sumatera Barat. Untuk pengalaman 2013 sebagai pelatih pidato anak-anak tingkat Provinsi Aceh. 2018 sebagai pemateri Forum Anissa SMA Negeri 1 Batu Sangkar. 2018 sebagai pemateri workshop konseling di Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Ar-Raini Banda Aceh. Kemampuannya membaca Quran dan membaca kitab Arab Jawi, bimbingan konseling teori dan praktek, psikologi, psikologi pendidikan, kepribadian, perkembangan remaja, psikologi sosial, basic hipoterapi, advanced hipoterapi, metodologi penelitian, statistik, software, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Publisher, SPSS, RASCH, dan model. Bahasa Indonesia aktif dan bahasa Inggris aktif. Baik, Ibu, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 45 menit, dan kepada hadirin sekalian yang hadir pada acara pada pagi hari ini, dipersilahkan untuk menyimak materi dari narasumber kita. Terima kasih. Untuk pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf, suara saya terdengar jelaskah? Jelas, Ibu. Dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bapak dan Ibu dan teman-teman di pagi hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pemaparan materinya, alangkah baiknya kita awali dengan selalu kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga Allah masih menakdirkan kita teman-teman ya berjumpa di tatap maya ini di dalam rangka membahas terkait dengan berbagai berbagai problematika, kemudian banyak hal terkait dengan penelitian tindak kelas ini, seperti itu teman-teman ya. Dan itu sesuatu hal yang sangat disyukuri. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama teman-teman kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai pembuktian kita bahwa kita memperkenalkan diri ya Rasulullah, bahwa kita ini adalah umatnya gitu. Di hari kelak ini nanti kita akan mencari Rasulullah gitu. Nah, salah satu jalan menuju untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, menuntut ilmu, sering berselawat, dan sebagainya. Dan salah satu forum ini adalah salah satu bentuk kita, pengabdian kita, ataupun bentuk curahan hati kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Teman-teman ya. Oke. Mungkin langsung saja teman-teman kepada pembahasannya. Namun tidak lupa juga yang saya hormati Bu
Kaprodi dan Stepprodi, kemudian Bu Dwi sebagai ketua pelaksana, kemudian ada juga di sini Pak Fauzi dan teman-teman yang lainnya yang insya Allah yang saya cintai kali ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, nah pada kesempatan ini Ibu dan Bapak, kita itu akan membahas mengenai penelitian tindak kelas ataupun PTK sebagai upaya meningkatkan profesional guru. Nah, karena kita ini adalah BK, jadi di dalam PTK itu juga jenisnya kali ya, ada PTBK. Kita krusial ataupun khusus kita itu membahas dalam ranah kebekaan gitu. Nah, sekarang kenapa PTK itu penting gitu untuk profesional kita? Kan itu lagi pertanyaan teman-teman ya. Jangan pula nanti kita mengikuti acara ini, apa coba manfaatnya gitu. Salah satunya ini merupakan salah satu bentuk penilaian akreditasi. Penilaian dalam kita itu naik jabatan teman-teman bagi kita yang sudah berprofesi. Nah, kemudian ini juga salah satu bentuk kalau kita sudah berada di dalam profesi guru ataupun sudah menjadi guru, ini juga salah satu penilaian untuk kita itu sertifikasi, teman-teman. Makanya PTBK ini harus kita pahami betul dan siapa saja sih yang bisa melakukan PTBK dan bagaimana proseduralnya lain dan sebagainya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas sesingkat-singkatnya dan sepaham-pahamnya, begitu teman-teman. Siap dengan materi hari ini? Halo? Siap mengikuti materi hari ini, teman-teman, Bapak dan Ibu? Siap, Ibu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, tolong nih. PowerPoint-nya tolong di itu kan? Next. Oke. Bapak dan Ibu, dalam pelaporan penelitian khususnya ini adalah PTK, itu dia itu hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan penunjang. Nah, untuk bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penunjang, ini sudah saya uraikan di PPT. Bisa di next kan? Nah, ini salah satu dari bagian pembuka, teman-teman, Bapak dan Ibu. Dari halaman judul sampai dengan abstrak. Daftar isi, intinya yang kalau teman-teman sudah membayangkan bentuk dari bentuk dari sebuah laporan, dia itu yang halamannya masih I1, I2, I3. Nah, itulah semua itu bagian-bagian pembuka dari halaman judul sampai ke daftar lampiran. Next. Nah, yang kedua itu di next-kan saja karena itu uraian dari poin-poin yang tadi Bu Nur sebutkan. Oke. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, next. Di next kan sampai ke bagian kedua. Itu merupakan bagian-bagian yang tadi Bu Nur sebutkan. Itu lembar pengesahannya, di next kan saja, dipercepat saja. Oke. Nah, ini salah satu gambaran bentuk lembar pengesahan yang tadi sudah saya sebutkan. Dilanjutkan, Aldiviano. Nah,
Bapak dan Ibu mungkin bisa memperhatikan ya. Ya. Next, Alviano. Nah, sampai ke bagian kedua, Alviano. Next lagi, itu daftar isi apa saja di daftar isi, dan saya rasa teman-teman tidak asing lagi ya. Kemudian lanjutkan lagi, lanjutkan saja. Oke, dilanjutkan aja. Oke, dilanjutkan saja, Jano. Nah, oke, sudah dilanjutkan saja. Kita langsung masuk ke sebentar teman-teman, maaf. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas apa itu sebenarnya PTK. Nah, teman-teman juga bisa membaca di sini ya, teman-teman ya. Di mana penelitian tindakan ini merupakan sebuah proses investigasi atau terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan melakukan perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses isi, kompetensi, atau situasi. Dalam artiannya, teman-teman, di dalam PTK ini ada sesuatu perubahan yang akan kita harapkan dari ending kegiatan yang kita lakukan. Artinya, di sini tidak hanya kita itu berfokus pada mengkaji teorinya saja, tetapi bagaimana treatment yang kita berikan ini, tindakan yang kita berikan ini, ada nggak perubahan ke depannya? Oke, next. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian PTBK itu tersendiri. Nah, PTBK itu tersendiri, teman-teman, merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh guru ataupun dosen di kelas sendiri. Ya, itu harus digarisbawahi banget. Di kelas sendiri, melalui refleksi diri yang diikuti dengan tindakan yang bertujuan memperbaiki kinerja ataupun pembelajaran. Kalau kita dalam BK, berarti itu ada layanan BK. Sehingga hasil layanan BK ini meningkat, teman-teman. Nah, artinya teman-teman, PTBK ini ataupun PTK pada umumnya itu tidak bisa diteliti oleh orang lain. Artinya ini ada mahasiswa nih, mau mengerjakan tugas akhirnya berupa skripsi, mengambil PTK. Nah, itu sangat tidak dianjurkan, teman-teman. Karena kenapa? PTBK ataupun PTBK itu tersendiri harus dilakukan oleh gurunya sendiri. Artinya guru kelasnya sendiri, guru BK-nya sendiri. Orang yang memang sudah berinteraksi dengan si siswa. Makanya teman-teman yang di sini, kalau memang teman-teman Bu Nurul, saya itu kekeh ingin nanti penelitian saya itu, skripsi saya itu ada tindakannya, silakan buat eksperimen. Ya, tetapi terkhusus untuk PTBK ataupun PTK ini itu khusus pada guru sendiri, guru mata pelajaran mereka sendiri ataupun guru BK mereka sendiri. Ya, alasannya kenapa? Guru itu antara guru dan murid karena memang sudah berjumpa begitu lama, teman-teman ya, itu akan mudah ketika melakukan observasi. Kenapa observasi itu mudah dilakukan? Karena perilaku yang ditunjukkan oleh guru maupun siswa itu perilaku yang real, tidak dibuat-buat, teman-teman. Bayangkan kalau kita pendatang baru melakukan PTK, pasti perilaku yang ditunjukkan siswa itu akan difilter. Oh, ini orang baru nih, nggak bisa kita sembarangan. Sehingga itu akan mempengaruhi apa, teman-teman? Ataupun Bapak dan Ibu di sini akan mempengaruhi hasil dari PTK itu sendiri. Loh, kenapa ya kok nggak cocok ya, kok
kok nggak efektif ya penelitian saya di kelas ini? Ya karena kenapa? Antara guru dan siswanya itu belum ada ikatan emosional, teman-teman. Makanya PTBK ini harus digarisbawahi itu adalah dilakukan oleh guru itu sendiri. Guru mereka sendiri. Makanya ini sangat cocok bagi guru-guru yang memang sudah bertugas di sekolah, yang ingin meningkatkan karirnya, yang ingin meningkatkan pengembangan profesionalismenya. Oke, lanjut. Nah, apa ciri dari PTK ataupun PTBK itu tersendiri, Bapak dan Ibu? Yang pertama itu harus ada action ataupun tindakan. Ya, harus ada treatmentnya, harus ada perilaku ataupun tindakan di dalam pelaksanaan itu, pelaksanaan PTK itu tersendiri. Nah, dalam tindakan ini teman-teman ataupun Bapak dan Ibu, kita akan bahas nanti di slide yang berikutnya nantinya. Itu jangan pula kita berpikir bahwa oh tindakan itu mesti dalam bentuk treatmentnya saja, tidak. Nanti ada beberapa jenis penelitiannya dalam PTBK itu sendiri yang bisa diimplementasikan. Nah, yang kedua itu tindakan dilakukan dalam rangka pengembangan profesi, ya, pengembangan profesi, bukan untuk studi akhir, ya. Karena kenapa? PTBK dan ataupun PTK secara umum ini memang dikhususkan bagi guru-guru ataupun memang mereka tuh sudah bekerja. Mengembangkan profesional dalam artiannya ada mungkin teknik-teknik baru yang mungkin bisa meningkatkan layanan kita itu lebih bermartabat, layanan kita lebih bermanfaat, lain dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ciri dari PTK ini tindakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai guru. Ini kita guru BK. Tugas kita itu ingat bukan pembelajaran, tetapi kita itu memberikan layanan. Ya. Nah, layanan kita itu banyak lagi yang bisa kita implementasikan. Ya. Masa katakanlah dalam layanan klasikal ataupun dia masuk ke dalam layanan dasar. Nah, itu teman-teman kita menjalankan tugas kita itu sebagai guru BK. Bukan pula sebagai guru mata pelajaran. Yang harus anak itu menjawab, ya teman-teman di sini pasti paham ya, membedakan antara kita guru pembelajaran dengan kita ini sebagai guru BK. Ya, dalam artiannya PTK ini harus sesuai dengan tugas pokok. Artiannya tema yang kita berikan itu sesuai dengan program yang sudah disusun. Program itu berasal dari apa? Tentu dari asesmen siswa itu sendiri. Ya kan? Nah, yang keempat, yang paling harus ditekankan itu adalah tindakan harus dilakukan sendiri oleh guru atau peneliti. Maksud guru oleh peneliti di sini, teman-teman, guru di sini sebagai peneliti. Bukan kita sebagai mahasiswa yang tidak tahu bagaimana kondisi siswa, yang tidak tahu bagaimana perkembangan siswa, kita meneliti di situ tidak. Tetapi di sini kondisi ataupun peran guru itu tersendiri sebagai peneliti. Peneliti dalam artian apa? Dalam artian pengembangan profesional dia sendiri. Next. Nah, sekarang di sini ada alurnya. Bagaimana tindakan penelitian tindakan kelas ataupun PTK itu dilaksanakan. Yang pertama itu ada tindakan sendiri. Artiannya itu kita melihat fenomena nih. Kita sebagai guru BK sudah masuk kelas beberapa kali, sudah berinteraksi dengan siswa kita beberapa kali. Kita membaca nih, apa yang terjadi pada siswa kita? Permasalahan apa saja yang terjadi? Nah, kemudian setelah kita itu melihat perilaku itu, kita merefleksikan atau tuh merenungi gitu. Ini perilaku, apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu? Nah, sehingga dari perilaku itu kita bisa menemukan teori, menemukan teori. Dari teori tersebut kita baca bagaimana prinsip-prinsip ataupun
inti dari teori yang kita ambil terkait dengan perilaku tadi yang kita perhatikan. Nah, kemudian baru kita implementasi tindakan itu. Artinya dalam teori itu kita sudah menemukan treatment apa seperti itu. Apa yang harus dilakukan, sehingga kita menyusun bagaimana langkah-langkahnya, apa saja yang diperlukan. Itulah yang mengambil prinsip, teman-teman. Nah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Tindakan. Tindakan dalam artian apa? Apakah itu nanti tindakan menyembuhkan, ataupun memperbaiki, ataupun mengembangkan. Nah, itu kembali kepada si guru tersendiri. Next. Nah, itu sebelumnya. Nah, ini udah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita mulai PTK itu? Apakah dari judul, dari latar belakang, tujuankah, manfaat atau masalah? Iya kan? Nah, next. Dan ternyata tidak pada poin-poin yang tidak Guru sebutkan. Tetapi di sini kita beranjak dari fenomenologi. Artinya apa? Tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh siswa kita, itu yang kita perhatikan. Sehingga kita dapat menyimpulkan, oh ternyata si siswa kita itu rendah dalam kedisiplinan. Nah, untuk menyatakan rendah dalam kedisiplinan itu apa alat ukurnya, apa indikatornya? Nah, kita yang akan melihat jarak rumah sekolah mereka yang terlalu jauh, makanya mereka terlambat. Kemudian transportasi itu dalam artiannya masih teman-teman paham lah ya. Kemudian tidak adanya pembinaan orang tua, tidak adanya bimbingan individual. Nah, itu merupakan fenomena-fenomena yang kita tangkap. Nah, dari fenomena kita tangkap, kita bulatkan nih. Apa sebenarnya yang terjadi? Perilaku-perilaku itu kita simpulkan kepada perilaku yang seperti apa? Oh, ternyata perilaku-perilaku itu berarti masuk ke dalam kategori perilaku itu kedisiplinan yang rendah. Ya? Nah, kemudian dari itu, dari perilaku yang sudah kita tangkap, dari perilaku yang sudah kita istilahnya sudah kita bulatkan dalam suatu teori, nah mau kita apakan ini? Nah, makanya adalah yang namanya tindakan. Ya, tindakan dalam artian apa? Nah, kita sebagai guru BK, layanan apa yang mesti kita berikan kepada siswa? Dengan teknik apa seperti itu? Ataupun kita bisa mencerna dari teori dari fenomena yang sudah kita tangkap itu. Mungkin faktor-faktor yang disebutkan dalam teori asli ternyata itu masih kurang. Ternyata ada lagi faktor yang lain yang bisa ditimbulkan dari tindakan ataupun perilaku siswa kita. Nah, itu salah satu bentuk dari PTK juga. Nah, next. Nah, di sini coba Bapak dan Ibu dan teman-teman perhatikan. Mungkin ada beberapa judul yang sesuai untuk PTBK ataupun PTK. Yang seperti yang pertama, upaya peningkatan. Peningkatan Y ini teman-teman ataupun Ibu dan Bapak, peningkatan perilaku melalui X gitu, melalui tindakan ABC kayak gitu. Ya. Kemudian bagi siswa kelas berapa? Nah, disinilah yang membedakan teman-teman. Eksperimen dengan penelitian yang lainnya. Kalau PTBK ini teman-teman, hanya hasilnya hanya bisa diimplementasikan pada kelas itu. Tidak bisa diumumkan ataupun digeneralkan. Nggak bisa. Karena kenapa? Perilaku kelas 1 dengan kelas yang lain tentu berbeda. Makanya tidak bisa dalam kesimpulan PTK itu adalah contoh misalkan kita menggunakan teknik brief counseling. Ya. Brief counseling itu efektif untuk menuntaskan permasalahan kedisiplinan siswa. Nggak bisa seperti itu. Tetapi bagaimana kesimpulan yang bisa kita buat kalau dalam PTK yang membedakan kesimpulan PTK dengan penelitian yang lain? Yaitu teknik brief counseling efektif
untuk menuntaskan permasalahan kedisiplinan si siswa di kelas 7, katakanlah. Di kelas 7, kalau memang ada 7B, berarti di kelas 7B secara spesifiknya. Nggak bisa kita gunakan brief counseling itu untuk ke seluruh kelas di sekolah. Karena kenapa? Ini PTK. Permasalahan timbul dari kelas itu. Kebutuhan yang timbul dari kelas yang kita teliti, yang kita yang kita guru ampunya. Paham ya sampai di sini? Yang membedakan PTK dengan penelitian yang lainnya. Kalau penelitian yang lainnya seperti eksperimen itu masih digeneralisasikan. Tapi kalau PTK tidak, khusus pada kelas yang kita bina saja. Kemudian, yang bisa jadi judul dari PTK ini adalah peningkatan Y melalui X. Peningkatan apa? Katakanlah, peningkatan konsentrasi melalui pelayanan konseling bimbingan, layanan konseling dengan teknik A gitu. Nah, itu bisa, teman-teman. Ya, kalau untuk variabel X dan variabel Y, nah saya saya berpikir Bapak dan Ibu dan teman-teman itu sudah cukup paham begitu. Ya. Kemudian ada juga bentuk judulnya optimalisasi. Nah, itu salah satu bentuk dalam PTK juga bisa kita gunakan. Kemudian penggunaan juga bisa. Kemudian kata-kata meningkatkan Y melalui X bagi siswa lain dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk format judul yang bisa kita gunakan untuk PTK ataupun lebih spesifiknya itu adalah PTBK. Oke, next. Nah, disinilah judul yang sesuai untuk PTBK itu, nah kita perhatikan juga. Dia itu bisa bersifat kuantitatif korelatif. Artiannya kita hubungan, ya. Kemudian bisa juga kuantitatif eksperimen. Nah, yang ketiga bisa juga dia itu bentuknya kualitatif. Artinya apa? Kita itu memperhatikan tindakan kelas kita, memperhatikan perilaku siswa-siswa kita. Nah, itu bisa kita korelasikan, kita hubungkan. Hubungan ataupun pengaruh teknik A dengan teknik B. Ataupun hubungan pola asuh orang tua lah dengan kedisiplinan si siswa. Nah, itu masih bisa. Bu Nurul kan itu pengkajian, Bu Nurul. Nah, kita lihat lagi, kita meneliti, kita itu melihatnya itu kan tindakan si siswa kita. Otomatis pola asuh orang tua yang ada pada siswa kelas kita. Paham sampai di sini ya? Nah, begitu juga dengan kuantitatif eksperimen. Kita menggunakan berbagai metode, berbagai teknik di dalam BK itu banyak sekali. Dan kualitatif. Kan Bu Nurul nggak ada tindakannya. Yang dikatakan yang tindakan di sini adalah perilaku si siswanya. Kalau memang kita men-treatment berarti kita berikan treatment. Kalau kita ingin menganalisis berarti kita analisis. Sehingga dari faktor-faktor yang kita temukan terkait dengan perilaku yang tadi kita temukan dalam siswa kita, nah apa keberlanjutan yang bisa kita lakukan? Next. Coba sebelum bab 1 itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang uraian terkait dengan apa-apa saja yang terdapat di dalam komponen apa saja yang terdapat di dalam PTBK itu. Nah, di sini yang tadi yang slide pertama itu merupakan isi dan contoh-contohnya. Nah, yang berikutnya komponen-komponennya. Yang pertama terdiri dari latar belakang. Ya, pasti ya tahu ya bagaimana penulisan latar belakang itu. Nah, tips untuk latar belakang ini teman-teman, dahulukan
variabel Y-nya. Dahulukan perilakunya. Perilaku yang ada pada diri si siswa itu dulu. Kemudian dari fenomena dari perilaku ideal dari Y yang kita ingin teliti. Contoh, misalkan tadi terkait dengan kedisiplinan. Nah, kita ceritakan dulu tuh di latar belakang apa itu kedisiplinan, apa manfaat kedisiplinan bagi si siswa. Nah, kemudian baru masuk kalau si siswa itu tidak disiplin, apa efek pada si siswa tersebut gitu. Nah, kemudian baru setelah kita menceritakan efek dari kedisiplinan pada si siswa, baru kita jelaskan lagi bagaimana perilaku-perilaku yang kita temukan di kelas itu terkait dengan kedisiplinan si siswa. Siswa kurang ini, siswa kurang itu, siswa datangnya terlambat dan sebagainya. Nah, dari penyakit, istilahnya kan penyakit itu ya teman-teman ya, dan Bapak dan Ibu. Dari penyakit-penyakit yang sudah kita uraikan dalam latar belakang masalah itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita berikan? Oh, saya itu mau melakukan treatment dengan teknik teknik dalam konseling. Pendekatan behavioristik. Katakanlah untuk perilaku. Dan itu kita gunakan behavioristik itu dengan try and error, reward dan punishment. Ya. Pendekatan behavioristik dengan dengan teknik reward dan punishment. Nah, apa manfaatnya? Apa kelebihan dari treatment yang kita gunakan itu? Nah, itu kita ceritakan teman-teman dan Bapak dan Ibu di latar belakang masalah kita. Nah, sehingga baru deh closing dari latar belakang kita apa? Oleh karena itu, saya sebagai guru kelas ingin menerapkan gitu kan? Menerapkan pendekatan behavioristik untuk meningkatkan kedisiplinan si siswa. Pendekatan behavioristik dengan teknik reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan si siswa. Bisa. Nah, begitu juga dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu berarti apa saja permasalahan yang kita uraikan di atas. Siswa masih datang terlambat, siswa yang masih berpakaian tidak rapi, siswa yang masih ini masih itu, seperti lain dan sebagainya. Sehingga dari identifikasi masalah kita mau membatasi dari mana dulu nih? Kedisiplinan itu banyak, ya. Kita mau mendisiplinkan siswa dari mana dulu nih? Dari masuk kelasnya, katakan seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi dalam rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah itu teman-teman, itu bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu pembatasan masalah. Tapi rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Sehingga rumusan masalah ini akan berkaitan kemana? Kepada kesimpulan nantinya. Di bab 5-nya. Nah, masuk lagi tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nanti ada yang praktisinya, ada yang memang sifat teoritisnya. Itu terdapat di manfaat penelitian. Oke, next. Nah, ini yang tadi Bu Nur ceritakan. Dilanjutkan. Oke, itu yang tadi Bu Nur jelaskan juga. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, bab 2 yaitu kajian teori. Ya. Nah, dalam kajian teori ini itu kita sering ya kayak semua hal yang berkaitan dengan variabel kita masukkan dalam kajian teori. Sebenarnya tidak. Yang penting-penting saja. Yang terutamanya bagi teori yang akan kita gunakan sebagai alat ukur untuk membuat skalanya nantinya ataupun membuat instrumen. Itu yang paling penting. Nah, kemudian dalam kajian teori jangan lupa analisis kita. Jangan pula mindset kita itu ketika dikatakan kajian teori itu harus pendapat orang semuanya. Tidak. Karena kenapa? Teori yang kita ambil ini bagaimana kita implementasikan dalam penelitian kita. Dalam PTK kita.
Misalkan tadi terkait dengan kedisiplinan tadi, kita sudah menguraikan baik dari tokoh A, tokoh B, tokoh C begitu. Nah, kemudian ada di bawahnya itu dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bla 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 gitu. Nah, kedisiplinan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan pada segi kedisiplinan dalam segi waktu masuk sekolah dan sebagainya. Itu perlu kita ceritakan di dalam kajian teori kita. Nah, kemudian masuk ke dalam penelitian relevan. Penelitian relevan itu, ketika kita menguraikan penelitian relevan itu, tidak hanya kita memasukkan judul yang sama, kemudian kita kopaslah abstrak dia dalam penelitian yang relevan itu. Tidak seperti itu. Makanya ini juga yang menjadi faktor-faktor kenapa PTBK kita itu sering ditolak, sering tidak lolos dalam penilaian penilaian guru, penilaian untuk jabatan kita. Karena kenapa? Salah satu bentuknya ini penelitian relevan itu menjadi salah satu penilaian juga. Ini sudah kita uraikan nih penelitian yang sudah diteliti sebelumnya yang hampir-hampir sama dengan variabel kita. Namun yang membedakan dengan penelitian kita itu apa? Itu yang mesti dijelaskan. Sehingga dalam penelitian relevan ini kita sebutkan dulu penelitian yang dilakukan oleh si A, judulnya apa, pada tahun berapa, hasilnya apa, kemudian apa yang membedakan yang dia lakukan dengan yang kita lakukan. Begitu seterusnya. Ataupun barangkali ada 3 ataupun 4 lah penelitian relevan yang kita cantumkan dalam bab 2 ini. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu tidak hanya panah-panah saja. Ada teori, ada tindakan, ada hasil yang diharapkan. Tidak itu. Tetapi ini permasalahannya itu kita sebutkan apa dulu nih. Kemudian tindakannya seperti apa? Dan tindakan itu ada pretestnya, ya kan? Kalau untuk PTK dan PTBK, sebelum kita memberikan treatmentnya, ada siklus 1, siklus 2. Nah, siklus 1 apa-apa saja isinya, siklus 2 apa-apa saja isinya. Nah, kemudian berbentuklah nanti garis putus-putus dari atas. Dari atas variabel atas itu sampai ke bawah itu adalah menuntaskan permasalahan kedisiplinan siswa. Contohnya seperti itu. Tidak hanya satu baris saja. Kan sering ya kita melihat kerangka berpikir seperti itu. Nah, itu bagi guru-guru, Bapak dan Ibu, kemudian teman-teman, nah itu coba dirubah untuk penulisan ataupun kerangka dari kerangka berpikir ini. Kemudian hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan tentu sudah paham ya, bagaimana H0-nya ditolak, H-nya diterima, lain dan sebagainya. Dan itu tidak hanya bunyinya H0 saja, tapi H0-nya itu apa isinya? Oh, teknik ini gitu. Teknik ini mempengaruhi kedisiplinan siswa ataupun teknik ini tidak berpengaruh pada kedisiplinan siswa. Nah, itu bunyi format dari tindakan hipotesis. Oh, hipotesis tindakan. Seperti itu. Next, Aldiviano. Nah, itu yang tadi Bu Nur jelaskan. Nah, ini salah satu contoh judulnya. Upaya mengatasi agresivitas negatif melalui pemberian layanan bimbingan konseling secara individual bagi bla 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 bla. Nah, sedangkan sekarang pertanyaannya kayak gini. Bu Nurul kan itu pendekatan penelitiannya kan tindak kelas. Mana bunyi kelasnya gitu kan? Kok ini ada individualnya gitu. Ingat, kelas itu artiannya itu anggota, tidak hanya berarti semua anggota di kelas itu mendapatkan treatment itu. Tetapi salah satu anggota di kelas itu untuk kita berikan treatment, nah itu salah satu pendidikan tindak kelas.
Karena apa? Itu adanya tindakannya, di situ ada tindakannya. Yang kedua, dia itu bagian dari kelas yang kita ampuh. Ya. Nah, kemudian variabel Y-nya itu apa? Agresivitas. X-nya itu bagaimana? Pemberian layanan bimbingan konseling secara individual. Artinya apa? Agresivitas itu variabel yang independen. Ya. Kemudian kalau variabel X itu variabel yang mempengaruhi. Ya, paham ya di sini insya Allah ya. Next. Nah, ini dia alur ceritanya. Ya. Yang pertama itu kondisi awal. Ya. Kondisi awal, kemudian tindakan yang kita berikan dan kondisi akhir. Nah, kondisi awalnya itu apa? Guru belum memberikan layanan individual. Kemudian siswanya apa? Siswanya itu kondisi siswa kita itu adalah agresivitasnya itu tingkat tinggi. Kemudian tindakannya itu apa yang kita berikan? Oh, memberikan layanan individual. Nah, ketika memberikan tindakan di sini, dan disinilah kita bermain siklus. Yang membedakan eksperimen dengan penelitian tindak kelas atau PTBK ini adalah di siklusnya. Siklus pertama itu yaitu memberikan layanan bimbingan konseling individual tidak terprogram. Artinya kita itu memberikan kita sudah tahu nih kondisi awalnya ini. Kemudian kita berikan treatmentnya. Kita berikan treatmentnya itu secara tidak terprogram dalam artiannya kita berikan saja dulu gitu. Nggak ada bagaimana refleksinya, bagaimana lainnya belum ada. Kita berikan saja dulu tindakan yang kita berikan. Tentu di situ ada perencanaan, di situ ada tindakannya, tentu di situ tentu ada refleksi, observasi dan refleksinya juga di situ ada teman-teman. Tetapi yang dikatakan tidak terprogramnya itu kita nggak tahu ini bagaimana efektif nggak efektifnya dengan tindakan yang kita berikan ini. Berkurang atau tidak dia dari kondisi awalnya. Nah, setelah didapatkan hasil, ya, setelah kita dapatkan hasil dari siklus pertama, nah di sini barulah kita programkan. Terprogramkan bagaimana? Oh, si anak ini akan kita tingkatkan untuk mengentaskan perilaku agresivitas ini pada bagian bahasanya, karena dia itu bahasanya itu masih kasar banget gitu. Tetapi di siklus pertama itu baik agresivitas secara verbal, kemudian non verbal ataupun cyber, kita berikan semuanya dulu. Tetapi ketika masuk ke siklus kedua, karena sudah ada hasil dari siklus pertama, baru deh kita ancang-ancangkan. Oh, siswa ini kita tingkatkan, kita turunkan agresivitasnya itu pada bahasanya, karena dia itu lebih dominan pada bahasanya. Ya, kemudian ada yang memang tindakannya, dia itu memang sedikit-sedikit apapun yang dia lihat bereaksi aja gitu dia. Kalau ada teman-teman yang ganggu dia ataupun yang bercanda dengan dia, maunya diajar aja gitu. Nah, ini pada perilakunya. Oh, siswa ini mungkin pada cybernya. Cyber dalam artiannya dia itu sering menggunakan kata-kata kasarnya itu di sosial media. Kalau di luaran dia itu adem ayem aja kita lihat. Tapi di sosial media dia itu berkarya gitu. Nah, itulah yang dikatakan dengan siklus kedua itu sudah berprogram. Nah, kemudian baru deh hasilnya itu bagaimana? Karena kenapa? Kondisi akhir diduga bahwa layanan yang kita berikan ini teman-teman dapat menurunkan agresivitas negatif pada si siswa. Oke, lanjut. Oke,
Nah, masuk pada hipotesis tadi sudah dijelaskan juga ya. Kemudian lanjut. Nah, ini di bab 3. Bab 3 itu terkait dengan metode setting, rumah subjek, kemudian sumber data, kemudian teknik, validasi, analisis, dan lain sebagainya. Nah, ini isi-isi dari bab 3. Kemudian dilanjutkan. Nah, di bab 4 dilanjutkan lagi sampai ke masuk ke bab 4. Nah, di bab 4. Nah, di sini di bab 4 itu ada deskripsi hasil. Ya, ada deskripsi kondisi awal, kita menceritakan bagaimana kondisi awal si siswa dan bagaimana pretestnya itu, nilai pretestnya itu bagaimana. Kemudian masuk ke deskripsi hasil siklus. Nah, di sini ada perencanaan tindakan itu berupa apa yang perlu dipersiapkan, baik waktunya, kemudian siswanya, kemudian jadwalnya, dan sebagainya. Itu di perencanaan tindakan. Nah, yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan itu katakanlah kita tadi memberikan yang namanya layanan individual. Nah, bagaimana langkah-langkah layanan individual yang kita berikan itu? Nah, itu kita ceritakan di bagian pelaksanaan. Nah, yang ketiga itu hasil pengamatan. Pengamatan itu hasil bagaimana kondisi si siswa ketika kita memberikan layanan individual itu. Nah, ini yang dikatakan dengan observasi. Ya. Observasi dan evaluasi apa yang terjadi pada siswa ketika dalam proses pemberian layanan. Nah, yang keempat, refleksi. Refleksi di sinilah kita mensajikan bagaimana data yang diperoleh pada siklus pertama ini. Bagaimana kondisi si siswa? Meningkatkah dari persentase sebelumnya atau tidak? Nah, kalau memang meningkat, kadang-kadang ada juga di siklus pertama itu sudah dihentikan. Tapi kalau memang masih kurang dari target yang mau kita capai, nah berarti berlanjutlah ke siklus yang kedua. Lanjut, Aldiviano. Nah, hasil penelitian itu terkait dengan yang tadi juga ini. Nah, dan pembahasan ini teman-teman dan Bapak Ibu isinya itu apa? Itu terkait dengan kita bahas kenapa kondisi tindak kelas kita itu seperti itu. Kenapa dia kok bisa meningkat? Apa kelebihan dalam kita berikan treatment ini? Kemudian bagaimana orang lain melakukan? Itu orang lain melakukan maksudnya itu penelitian terdahulu apa yang dihasilkan sama atau tidaknya. Nah, itu yang kita bahas di dalam sub pembahasan. Kemudian next. Nah, itu tadi yang sudah Bu Nur jelaskan. Lagi sampai ke bab 5. Nah, bab 5. Bab 5 itu ada simpulan, implikasi, dan rekomendasi, dan saran. Nah, simpulan ini ya itu harus dan wajib disinkronkan dengan rumusan masalah. Karena kenapa? Simpulan ini menjawab rumusan masalah. Kalau nggak sinkron antara simpulan dengan rumusan masalah, untuk apa? Apa ini buat bingung seperti itu. Ya, yang kedua implikasi atau rekomendasi. Apa yang kita rekomendasikan? Apa yang kita keberlanjutan dari layanan itu bagaimana ke depannya? Apakah harus divariasikan dan sebagainya? Dan yang ketiga itu saran. Saran itu tidak hanya dalam bentuk internal kita dengan kelas kita saja, tetapi bagaimana kita itu menginginkan kontribusi dari wali kelas, kelas yang kita melakukan penelitian, kemudian guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran di kelas kita itu, yang kelas kita bina, bagaimana kontribusi kepala sekolah, dan orang tua bahkan. Dan di sini masuk ke dalam saran. Nah, Bu Nur rasa sudah cukup pembahasan Bu Nurul dari tadi uraian dari bab 1 sampai bab 5, kemudian penulisan lain dan sebagainya, saya rasa sudah cukup. Dan saya kembalikan kepada moderator. Aldiviana bisa di-close saja itunya. Baik, alhamdulillah pemaparan materi kita telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan materinya yang benar-benar sangat menarik dan tentunya dapat menambah wawasan ya bagi kita semua. Tepuk tangan dulu dong teman-teman.
Oke. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini, dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan ya untuk sesi tanya jawab adalah penanya terlebih dahulu untuk raise hand terlebih dahulu, lalu dilanjutkan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, hadirin teman-teman dan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya, Ibu. Sepertinya sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu. Oke, mungkin alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kita sudah memasuki sesi akhir dan dapat saya simpulkan bahwa penelitian tindakan adalah sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri yang memiliki tujuan melakukan perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Nah, ciri-ciri dari PTK itu harus ada action, tindakannya itu harus yang dilakukan untuk pengembangan profesi, ciri-ciri tindakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai guru, tindakan juga harus dilakukan sendiri oleh guru atau peneliti. Baik, hadirin yang berbahagia, sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita dan seluruh peserta atas partisipasinya dengan acara ini sehingga bisa berjalan dengan sukses. Baik hadirin, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara demi acara telah kita lalui bersama, telah kita dapatkan segudang ilmu yang tentunya bermanfaat dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan antusias para peserta yang hadir karena semangat dari kalian, acara ini terasa sangat istimewa. Saya Tadawara Pujiastuti selaku MC dan panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.